Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang sangat kuat keimanannya dan sangat teguh dalam pendiriannya, serta menjadi teladan dalam sebuah perjalanan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal dilahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Wanita yang berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, ia dijuluki dengan sebutan Ibnu As-Saudah atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di Mekah dan menjadi seorang budak milik Bani Abdul Adar. Saat sang ayah majikan meninggal, ia pun lalu diwariskan kepada anak beliau yang bernama Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Ialah Bilal bin Rabah, seorang yang tidak memiliki apapun kecuali ia mengabdi kepada tuannya. Bilal diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan, diperjualbelikan, namun ia tetap teguh dengan cahaya keimanannya. Sebagai budak tokoh Quraisy, Bilal sangat tekun dalam melaksanakan pekerjaannya yang diperintahkan oleh majikannya. Setiap hari ia mengembala kambing yang disuruh oleh majikannya di sekitar Mekah. Semua itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Pada suatu ketika, saat ia mengembala kambing, ia didatangi oleh seseorang yang belum pernah ia temui. Dia adalah orang yang sangat mulia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya dari yang awalnya seorang budak menjadi orang yang sangat disegani dan sangat dihormati. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai pengembala kambing, apakah kamu bisa memberikan kepada kami susu?" Lalu Bilal berkata, "Bisa, hanya saja ini adalah kambing untuk saya dan ini adalah jatah saya." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata lagi, "Berikan ke sini." Lalu Bilal pun membawakan kambing tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi pun memerah susu kambing tersebut lalu meminumnya. Setelah beliau meminumnya, beliau pun memeras lagi susu kambing tersebut dan setelah itu memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun memberikan kepada Bilal. Maka saat itulah Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Maukah kamu mengikutiku? Aku adalah Nabi dan aku adalah Rasul." Maka sejak saat itu Bilal pun menyatakan dirinya masuk Islam. Sejak saat itu Bilal termasuk segelincir orang Mekah yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Orang yang berkulit hitam yang dulunya dihina, bahkan para pembesar kaum kafir Quraisy pun kemudian mereka turut masuk ke dalam Islam. Sekarang mereka menyaksikan orang yang dahulunya mereka hina-hina sekarang berada di ketinggian dan bahkan di atas Ka'bah. Sebagai seorang budak yang harus menurut dengan majikannya, Bilal disuruh untuk berlaku kejam kepada sesama muslimnya. Namun ia memberontak dan jiwa tegasnya tidak ingin melakukan hal seperti itu. Maka dari situlah perang majikannya dan tokoh-tokoh sesama muslim pun terjadi. Penyiksaan besar-besaran pun dilakukan terhadap budak dan kaum muslimin lainnya, termasuk Bilal bin Rabah, agar mereka kembali menganut kepercayaan kepada berhala-hala yang ada di kota Mekah. Bilal menerima siksaan dan penganiayaan yang lebih berat daripada siapapun, namun ia tetap tegar dan tetap teguh dan tetap sabar dengan keyakinannya dan percaya dengan pendiriannya. Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal dan kaum muslimin lainnya pun pergi berhijrah ke Madinah dan sampai di Madinah dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, maka dari situ Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk menjadi muazin. Bilal lah yang kemudian menjadi penyeru azan pertama dalam Islam setelah Masjid Nabawi selesai dibangun. Saat menjadi muazin, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Karena kemanapun Rasulullah pergi, ia selalu mengikuti, bahkan di saat salat maupun berjihad di jalan Allah.
Kebersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bilal laksana bayang yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Bilal begitu mencintai dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas saja jika kemudian Bilal termasuk orang yang dinyatakan masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan, aku semalam mendengarkan bahwa suara sendalmu sudah ada di dalam surga. Saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal sangat banyak mendapat pelajaran yang mahal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekuatan iman dan ketulusan Bilal sangat menyentuh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat dirinya mendapat tersendiri di dalam hati Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa 3 orang saja untuk memasuki Ka'bah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, melainkan Bilal bin Rabah. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bilal pun tak sanggup lagi untuk mengumandangkan adzan setelah hal itu terjadi. Setiap melantunkan adzan, pada sampai kata Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal selalu menangis sejadi-jadinya. Bahkan ia tidak sanggup lagi untuk menjadi muazin. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.